ya, dan jangan bermain fitur yang ada di WhatsApp. WhatsApp lagi. Yang ada di mana? Di Google Meet. Mm-mm. Yang apa namanya? Mikrofonnya belum dimatikan. Coba dimatikan dulu. Sudah ya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita melanjutkan kajian akidah kita, yaitu masih membahas rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada beriman kepada hari akhir. Dan sekarang kita akan membahas mengenal surga. Masya Allah. Setelah kita mengenal neraka, kita akan mengenal surga. Tujuannya adalah agar kita beriman kepada surga dan neraka. Ya, adik-adik rahimakumullah. Nah, kalian bisa lihat di layar ya, Kak Fikri sudah membagikan. Surga, adik-adik, adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Jadi dia beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian setelah itu dia beramal soleh. Beramal soleh itu kayak gimana Kak Vicky maksudnya? Beramal soleh itu maksudnya adalah kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tuh, gitu adik-adik ya. Jadi itulah ya surga untuk disediakan untuk orang-orang yang beriman dan juga untuk orang-orang yang beramal soleh ya. Nah, ini adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Kak Vicky, abadi itu apa sih? Abadi itu selama-lamanya ya. Abadi itu selama-lamanya. Jadi kita tinggal di surga nanti itu selama-lamanya adik-adik rahimakumullah. Ya. Yang benar Kak Vicky. Nanti Kak Vicky akan bawakan dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis ya. Lalu di mana penghuninya akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang tidak terhingga. Ya. Jadi kebahagiaan dan kedamaian yang sudah pernah kita rasakan nih di dunia adik-adik ya. Ketenangan, rasa bahagia, itu nanti di surga akan lebih lagi. Begitu. Dan dia tidak pernah hilang. Kalau kita kan kadang-kadang sedih, kadang-kadang nangis, kadang-kadang makan enak, kadang-kadang makannya nggak enak. Makan tempe goreng, udah enak-enak, udah lagi lapar-lapar, tiba-tiba tempe gorengnya keasinan. Nah, kalau di surga, nggak ada tuh adik-adik kayak begitu. Pokoknya semuanya enak. Nah, berikutnya, adik-adik yang saleh dan salehah, surga bahasa Arabnya adalah jannah. Ya, jannah atau jannatun. Yang berarti tempat yang penuh dengan pepohonan dan keindahan. Ya, banyak pepohonan. Dan begitu indah sekali. Pokoknya nggak pernah bisa kita bayangkan. Keindahannya pasti lebih indah. Apa yang ada di surga adik-adik rahimakumullah. Dan di dalam Al-Quran dan juga hadis,
banyak disebutkan bahwa surga itu benar adanya. Dan bahkan surga saat ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dihuni oleh para bidadari. Tuh adik-adik rahimakumullah. Jadi sekarang surga tuh udah ada. Kayak neraka adik-adik. Neraka juga udah ada. Dan neraka sekarang sudah dijaga sama para malaikat. Kalau surga dijaga sama malaikat dan juga di dalamnya ada bidadari. Masya Allah ya. Lalu adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Di ayat ini, adik-adik, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera dalam mencari ampunan Allah. Jadi, kalau misalkan kita bikin dosa, habis bohong, habis ngerjain temen, habis jahatin adik, ya, habis ngeprank temen, ya, maka kita segera istighfar. Kita harus segera bertaubat kepada Allah dan mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga disuruh oleh Allah untuk bersegera mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Karena adik-adik rahimakumullah, kalau kita diampunin dosa-dosanya semua sama Allah, kira-kira kita masuk neraka atau masuk surga? Kalau kita nih, pinter Raisa, masuk surga lah Kak Vicky, kan dosa-dosa kita udah diampunin sama Allah. Masa dosa-dosa kita udah diampunin sama Allah, kita masih masuk neraka? Ya, itu adik-adik. Dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini Kak Vicky sering banget loh menjelaskan arti takwa. Adik-adik ada yang hafal nggak? Takwa itu apa sih? Coba, siapa yang bisa jawab? Beriman. Hampir benar. Silakan. Apa saya? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Ada yang lain nggak? Kepada Allah. Takut sama Allah. Pinter. Terus ada yang lain lagi nggak? Ibadah kata Sajidah. Beriman kepada Allah. Tadi sudah. Ada yang lain nggak? Aku nyerah Kak Vicky. Apa sih jawabannya? Takwa itu adalah menjalankan atau mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dicatat ya adik-adik, takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah takwa, ya. Nah, kalau orang udah bertakwa adik-adik, kira-kira pantasnya masuk apa? Ya masuk surga lah. Masa orang bertakwa masuk neraka? Kasian dong, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, adik-adik rahimakumullah, di ayat yang lain, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qila. Artinya apa sih Kak Vicky? Adik-adik, artinya adalah dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan
kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Akun Kurniawan, tolong dimatikan dulu mikrofonnya ya. Nanti jangan dinyalain lagi ya, kecuali nanti Kak Vicky mau tanya atau kamu mau menjawab. Ya, begitu. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tuh, kata Allah adik-adik, kalau kita udah masuk surga, kita tinggal di dalamnya itu kekal selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tuh, di surat An-Nisa ayat 122. Adik-adik, Allah itu suka bohong nggak? Enggak. Enggak dong. Enggak. Allah itu firman-Nya maha benar. Nggak mungkin Allah itu mengingkari janjinya. Kalau Allah udah janji, nih hamba-hambaku, kalau kalian bertakwa kepadaku, nih ada surga. Nanti kamu tinggal di surga ya, enak di dalam, pasti Allah akan masukkan kita ke surga. Gitu ya. Lalu adik-adik rahimakumullah, Allah juga berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum fadkhuluha khalidin, yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Ya, secara berombongan. Jadi masuknya bareng-bareng. Sehingga apabila mereka sampai ke dalam surga dan pintu-pintunya telah dibukakan oleh penjaga-penjaga surga, maka penjaga-penjaga surga berkata kepada para penghuni surga, salamun alaikum. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Tuh adik-adik, beda banget kan? Kemarin waktu kita mengenal neraka, waktu kita belajar mengenal neraka, malaikat penghuni neraka itu nggak ada yang ramah. Saya tahu yang itu kan. Semuanya galak-galak malaikatnya, adik-adik. Yang ya. neraka yang Semuanya. Nanti dulu ya, adik-adik ya, jangan dinyalain dulu mikrofonnya ya. Ya, terima kasih ya. Jadi malaikat neraka sama malaikat surga beda adik-adik. Malaikat penjaga neraka itu galak. Kalau malaikat penghuni surga atau malaikat penjaga surga ramah-ramah. Tuh ya adik-adik ya. Nah, itu tadi Kak Vicky sudah membawakan dalil dari Al-Quran. Sekarang Kak Vicky akan membawakan beberapa hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda adik-adik, barang siapa yang masuk surga, maka dia selalu merasa nikmat. Tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah cacat, maksudnya pakaiannya tuh nggak robek, kancingnya nggak copot, ya, pakaiannya nggak kebalik. Kadang-kadang kan kita tuh kalau buru-buru pakai baju adik-adik, pakai bajunya kebalik. Lagi buru-buru nih mau berangkat sekolah karena udah kesiangan. Waalaikumsalam warahmatullah. Karena udah kesiangan, ya, kita bajunya kebalik, ya Allah. Yang luar di dalam, yang dalam keluar. Ya, mending adik-adik kalau pakai bajunya kebalik. Kalau ketuker, ya kan ya. Celana dipakai jadi baju jadi pakai celana, kan lucu jadinya. Nah, kalau di surga, nggak ada yang kayak gitu adik-adik. Pakaiannya bagus-bagus. Dan kepemudaannya tidak pernah sirna. Maksudnya apa tuh Kak Vicky? Wajahnya ganteng terus. Wajahnya cantik terus. Nggak peyot-peyot.
nggak jadi kakek-kakek, nenek-nenek, nggak jadi adik-adik. Ya, siapa yang mau masuk surga? Semuanya kita mau masuk surga ya adik-adik ya. Nah, kita doa dulu. Kak Vicky ajarin doanya ya. Kak Vicky bacakan, kalian ulangi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku masuk surga dan jauhkan aku dari azab neraka. Iya. Amin. Sekarang mikrofonnya dimatikan lagi. Terima kasih adik-adik. Nah, hadis yang kedua. Tadi hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua adik-adik. Nabi Muhammad bersabda, "Wahai para penghuni surga, sesungguhnya kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya." Udah nggak pernah lagi tuh kita pilek, nggak pernah kita lagi tuh kan batuk-batuk, nggak pernah adik-adik. Kepalanya pusing, aduh, kepalaku pusing, aduh, nggak pernah lagi demam, nggak pernah demam. Emang kenapa Kak Vicky di sana ada dokter? Emangnya ada apotek, jadi kita minum obat? Enggak adik-adik. Jadi memang di surga itu kita emang nggak pernah sakit, jadi sehat terus badannya. Masya Allah. Wah, Kak Vicky, berarti aku nanti di surga bisa main hujan-hujanan terus dong. Kan kadang aku kalau di rumah lagi musim hujan nih, aku mau hujan-hujanan sama Umi nggak boleh. Nanti aku demam, nanti aku pilek gitu adik-adik. Nah, kalau nanti di surga, bebas tuh. Ya, kalian minta apa sama Allah, nanti dikabulkan. Kemudian kata Rasulullah adik-adik, sesungguhnya kalian akan senantiasa hidup dan enggak akan mati selama-lamanya. Hidup terus. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Makanya adik-adik, enggak ada nenek-nenek, enggak ada kakek-kakek yang masuk surga. Enggak ada kakek-kakek, enggak ada nenek-nenek yang masuk surga. Ya, kok gitu Kak Vicky? Berarti kakek nenek aku masuk neraka dong? Enggak. Maksudnya, nanti semua di surga Allah akan bangkitkan dalam keadaan usianya masih muda. Kak Vicky, berarti nanti aku bisa lihat kakek nenek aku wajahnya waktu muda dong ya? Bisa adik-adik. Ya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adik-adik kata Rasulullah, sesungguhnya kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesengsaraan selama-lamanya. Kita akan bahagia terus, senyum terus, nggak pernah cemberut, nggak pernah. Ya, hadis riwayat Muslim. Lalu adik-adik, nah ini hadis yang ketiga, hadisnya panjang, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril alaihi salam ke surga. Seraya berkata, wahai Jibril, lihatlah ke dalam surga, dan semua yang aku siapkan bagi penghuninya di sana. Maka Jibril pun melihatnya, masuk ke dalam surga malaikat Jibril. Lalu kemudian beliau pun kembali, dan malaikat Jibril berkata,
Demi keagungan-Mu, wahai Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarnya tentang surga kecuali akan memasukinya. Maksudnya, kalau dia tahu surga itu bentuknya, terus keindahannya, isinya, dalemannya seperti apa, istana-istananya, sungai-sungainya, pasti mereka akan semangat mengejar surga. Tuh, adik-adik rahimakumullah. Ya. Kemudian, ya, adik-adik rahimakumullah, Allah pun memerintahkan kepada malaikat Jibril sehingga surga diliputi. Maksudnya, kemudian Allah memerintahkan sehingga surga diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Ya, lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, pergilah masuk lagi ke dalam surga dan lihatlah." Dan malaikat Jibril pun masuk ke dalam surga, dan kemudian dia kembali, dan malaikat Jibril bilang, "Demi keagungan-Mu, wahai Allah, sungguh aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang memasukinya." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Loh, Kak Vicky, kok tadi kata malaikat Jibril nggak ada seorang pun yang bisa masuk surga? Maksudnya gini adik-adik. Surga itu banyak rintangannya. Jadi kita nih kalau masuk surga banyak rintangannya. Rintangannya apa? Rintangannya yaitu tadi kita harus berbuat kebaikan, kita tuh nggak boleh banyak dosanya, kita itu harus istiqomah, beragama Islam sampai kita meninggal, kita beriman kepada Allah, Nabi Muhammad, dan juga beriman dengan agama Islam. Tuh, dan itu sulit adik-adik. Ya, sedangkan masuk neraka itu lebih mudah. Ya, kenapa? Karena banyak hal-hal yang menyenangkan. Ya, banyak hal-hal yang bikin manusia itu lupa sama Allah, lupa sama Nabi Muhammad, lupa bahwa dia itu harus sholat, harus sedekah, begitu. Tapi kalau surga, wah adik-adik rahimakumullah, karena dia istimewa, maka yang masuk ke dalamnya juga itu harus apa? Harus orang-orang yang bertakwa. Ya. Baik. Kemudian adik-adik rahimakumullah, itulah bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis bahwa surga itu ada dan bukan sekedar khayalan semata. Ya, keindahan surga tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Karena setiap hal yang indah di dunia yang pernah kita lihat, pasti di surga itu lebih indah lagi. Kebahagiaan yang paling bahagia yang pernah kita rasakan adik-adik, misalkan kita pernah dapat hadiah spesial gitu dari ayah, dari ibu, kita seneng banget. Nah, nanti rasa senangnya itu ketika di surga itu lebih senang lagi. Ya. Dan bahkan makanan dan minuman yang terenak yang pernah kita rasakan di dunia, pasti di surga lebih enak dan lebih lezat lagi. Pakaian yang paling bagus yang pernah kita lihat, atau pernah kita pakai di dunia, pasti nanti di surga lebih bagus lagi. Tuh, adik-adik rahimakumullah. Memang surga itu seindah itu adik-adik. Makanya kalau kalian perhatikan, sepanjang kajian kita mengenal neraka dan mengenal surga, Kak Vicky udah nggak pernah pakai gambar ilustrasi lagi. Kenapa tuh Kak Vicky? Pertama, adik-adik, karena memang ada ulama yang melarang. Jadi surga dan neraka itu nggak bisa diilustrasikan. Ya, begitu. Nggak bisa kita bayangkan. Ya, jadi neraka dan surga itu adalah yang paling bagus kita imani. Ya, terus kalau kalian melihat keindahan di dunia, kalian harus mengatakan, pasti nanti di surga lebih indah dari ini. Kalau misalkan makan makanan yang enak, makan buah yang enak,
kalian bilang, pasti nanti di surga makanan ini lebih enak lagi. Minuman yang lezat, kalian bilang, pasti nanti di surga lebih lezat lagi. Jadi nggak bisa kita bayangkan ya sekarang ini, adik-adik rahimakumullah. Nah, setelah kita ada muqaddimah tadi, adik-adik rahimakumullah, kita akan masuk kepada pelajaran berikutnya, yaitu mengenal pintu-pintu surga. Di neraka juga ada kan pintu-pintu neraka, tempat nama-namanya nerakanya tuh neraka apa aja. Nah, di surga ada pintu-pintunya, adik-adik rahimakumullah. Kak Fikih, pintunya kayak pintu rumah? Oh, tidak. Nah, adik-adik, di sini Kak Fikih membawakan sebuah hadis, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan nafkah kepada suami istri, maksudnya memberikan nafkah seorang suami kepada istrinya, fi sabilillah, jadi ayah kalian ya adik-adik nih, kerja, cari uang, buat membiayai kalian, nyekolahin kalian, jajan kalian, kasih jajan umi, buat masak, ya, niscaya ia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kebaikan. Tuh, begitu adik-adik. Ya, jadi adik-adik, kalau misalkan ayah kalian lagi malas kerja nih, ayo semangat ayah kerjanya. Ya, nanti bisa masuk pintu surga, nanti dipanggil ya sama malaikat, bisa masuk pintu surga tuh adik-adik, biar kerjanya semangat ya. Kemudian barang siapa yang termasuk ahli sholat tuh adik-adik, rajin sholat wajib, sholat sunnah, niscaya dia dipanggil dari pintu sholat. Nah, ada pintu sholat juga Kak Fikih? Ada. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, niscaya ia dipanggil dari pintu jihad. Ada laki-laki muslim kuat badannya, pinter main alat perang, jadi tentara, berjihad karena Allah, agama Islam, ya, dan dia mengharap masuk surga. Nanti kalau dia meninggal, adik-adik, dia bisa masuk pintu jihad. Tuh adik-adik. Dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, tuh, puasa wajib di bulan Ramadan, puasa sunnah. Nih kayak sekarang nih adik-adik nih, lagi awal bulan Dzulhijjah, ada puasa sunnah, ya. Kita puasa tuh adik-adik. Niscaya dia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Jadi kalau ada orang rajin puasa, dia suka puasa, dia nanti bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, punya harta banyak, dia rajin sedekah, kasih orang miskin, kasih orang nggak mampu, bantu orang-orang dalam berdakwah, ya, sedekah ke masjid, bangun lembaga pendidikan, bangun pesantren, misalkan gitu adik-adik, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Tuh, wah, Kak Fikih, berarti pintu surga tuh banyak ya. Ada banyak adik-adik. Nih ya, Kak Fikih kasih tahu. Oh, belum, ada hadis lagi adik-adik nih. Kak Fikih lupa. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, masih sambungan hadis yang tadi, maaf ya. Demi Allah, Bapak dan Ibuku sebagai tebusan engkau, wahai Rasulullah. Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Oh, pintu surga kan ada banyak. Ada nggak hamba Allah nanti, dia akan dipanggil dari semua pintu? Maka kata Rasulullah, benar wahai Abu Bakar, dan aku berharap engkau termasuk dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, berarti Kak Fikih, kalau kita rajin ibadah, semua ibadah kita kerjakan,
berarti kita bisa masuk surga lewat pintu mana aja dong. Bisa adik-adik rahimakumullah. Makanya kita semangat dalam beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Adik-adik sebentar lagi sholat isya nih. Nah, dari hadis Nabi tadi, adik-adik kita jadi tahu bahwa surga itu punya pintu-pintu. Dan pintu-pintu tersebut memiliki nama-nama. Ya, namun sebelum kita mengetahui nama-namanya, kita perlu tahu dulu bentuk pintu surga tuh kayak gimana sih. Nah, tapi ini adik-adik kayaknya nggak bisa sekarang. Karena sebentar lagi sholat maghrib. Nah, untuk kajian kali ini kita cukupkan dulu ya. Ada yang mau nanya nggak? Aku ada. Nah, sebentar. Asia dulu, Asia. Asia mau nanya apa? Kalau surga Firdaus dimasukin orang yang beribadah apa? Asia nanyanya pinter. Kak Vicky, kalau surga Firdaus itu nanti dia masuk surganya orangnya kayak gimana ya? Nah, nanti itu Asia kita belajar pada pertemuan berikutnya ya. Sajidah, mau nanya apa Sajidah? Kan katanya kalau di neraka itu orang-orang kafir pada membesar, tapi kalau di surga berarti pada mengecil dong jadinya. Sajidah pernah nanya kayak gini juga kemarin, ya. Jadi Sajidah, ya udah deh, Kak Vicky jawab. Kalau penghuni surga itu bentuknya ganteng-ganteng, cuantik-cuantik, dan badannya enggak sebesar-besar penduduk neraka, enggak. Badannya itu seperti badannya Nabi Adam. Ya, gitu ya. Iya, tapi semuanya sama, ya. Nggak ada yang pendek, nggak ada yang tinggi, jangkung. Nggak ada yang cebol, nggak ada, semuanya tingginya sama. Berikutnya, siapa lagi ya? Raisa. Raisa mau tanya apa, Raisa? Kan katanya Kak Vicky, besarnya surga itu apa namanya tadi itu? Seluas langit dan bumi. Iya. Nah, itu apa namanya, ada pucuk-pucuknya nggak? Pucuk-pucuk tuh apa sih? Kak Vicky tanya dulu, pucuk-pucuk tuh apa, Raisa? Pucuk-pucuk apa emang? Raisa ini orang Surabaya, jadi kadang-kadang bahasanya kita belum paham. Apa, Raisa? Apa, sayang? Kayak ada pembatasnya. Oh, ada batas-batasnya. Ada. Ya. Nanti kita belajar ya, Raisa ya. Begitu. Berikutnya siapa lagi yang mau nanya? Saya. Akun Kurniawan. Akun Kurniawan siapa namanya? Akun Kurniawan. Ruli. Ruli mau tanya apa, Ruli? Ada apa? Kalau pintu surga banyak. Pintu surga banyak, sayang. Nah, pekan depan Kak Vicky kasih tahu namanya satu-satu ya. Jadi Ruli pekan depan jangan nggak hadir. Berikutnya akun Rosid. Siapa? Akun Rosid namanya siapa nih? Atau akun Ari nih, akun Ari Kusma Yanti. Iya, siapa namanya? Namanya Zul, Kak. Siapa? Zul, Masya Allah. Zul, apa Zul? Mau tanya apa? Kalau hewan itu masuk surga. Kalau hewan itu masuk surga sama neraka nggak? Jawabannya, kalau neraka ada, tapi bukan hewan yang dari di bumi. Jadi memang Allah nanti ciptakan hewan seperti ular, kalajengking, itu nanti ada di neraka. Tapi kalau di surga nggak ada hewan. Ya, setelah Kak Vicky belajar. Jadi nanti nih adik-adik, binatang-binatang tuh dihidupkan di padang mahsyar,
lalu mereka setelah itu dihisab oleh Allah, ya, kemudian setelah itu mereka dikembalikan jadi tanah. Gitu ya. Baik, adik-adik sudah azan ya. Mungkin hari ini cukup dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari. Siapa? Udah cukup dulu ya adik-adik ya. Karena sudah azan, kita mau sholat. Jadi mungkin nanti kalau mau tanya, kalian bisa tulis di Google Meet. Ya, ada tulisannya di Google Meet tuh nanti. Kalian ketik, Kak Vicky, aku mau tanya ini, nanti Kak Vicky foto, nanti Kak Vicky akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Oke? Oke nggak? Oke ya. Ya, sekarang kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah. Assalamualaikum.